Light Yagami Death Note. Light adalah contoh anti-hero paling legendaris. Setelah mendapatkan Death Note, dia memutuskan membersihkan dunia dari kriminal. Di awal terlihat mulia, tapi semakin lama Light makin kejam, memanipulasi semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Perjalanan Light menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa mengubah seseorang dari pahlawan menjadi monster. Lelouch Lamperouche, Count Geass Lelouch, ingin menggulingkan kerajaan Britania demi keadilan. Tapi caranya, manipulasi, kebohongan, dan pengorbanan ribuan nyawa. Lelouch adalah anti-hero yang menghalalkan segala cara demi mencapai perdamaian, bahkan jika dia harus menjadi musuh seluruh dunia. Eren Yeager, Attack on Titan. Awalnya Eren adalah pahlawan penuh semangat, namun setelah mengetahui rahasia dunia, dia berubah menjadi karakter yang kelam. Eren menjadikan kehancuran sebagai jalan kebebasan. Dia adalah anti-hero yang melakukan tindakan ekstrim demi seluruh umatnya, terlepas dari moralitas. Ayano Koji Kiyotaka, Classroom of the Elite Kiyotaka, bukan tipe pahlawan yang peduli moral. Dia hanya ingin hidup bebas tanpa kontrol ayahnya. Ia dingin, kalkulatif, dan tidak ragu memanipulasi teman satu kelas demi mencapai tujuan. Anti-hero yang tenang, tapi menakutkan. Itachi Uchiha, dunia melihat Itachi sebagai pengkhianat keji. Padahal ia memikul beban paling berat, membantai klannya demi mencegah perang besar. Itachi adalah anti-hero yang mengorbankan hidup, nama baik, bahkan masa depan hanya demi perdamaian yang tidak akan pernah dia nikmati. Thorfinn, Vinland Saga. Thorfinn berkembang dari seorang bocah polos menjadi pembunuh berdarah dingin. Ia hidup untuk balas dendam tanpa peduli moral. Tapi transformasinya menunjukkan bagaimana anti-hero bisa berubah menjadi seseorang yang mencari makna hidup di balik kekerasan. Ryuko Matoi, Kill la Kill. Ryuko punya tujuan kuat, mencari pembunuh ayahnya. Dalam prosesnya, dia kerap bertindak gegabah, brutal, dan terkadang tidak peduli konsekuensi. Karakternya adalah anti-hero energik yang melawan sistem penuh korupsi dengan caranya sendiri. Alucard, Hellsing Ultimate. Alucard adalah monster yang bekerja untuk manusia. Ia menghancurkan musuh tanpa ragu, bahkan menikmatinya. Sikapnya dingin, brutal, tapi tetap setia pada majikannya, Integra. Alucard adalah anti-hero yang benar-benar berada di batas antara pahlawan dan iblis. Denji Chainsaw Man. Denji bukan tipe pahlawan ideal. Tujuan hidupnya sederhana dan egois. Kenyamanan, makanan, dan sedikit kasih sayang. Tapi justru sisi manusiawi itulah yang membuatnya anti-hero unik. Denji berjuang tanpa peduli moral, selama itu membuatnya bertahan hidup. Akira Fudo, Devilman Crybaby. Akira adalah pahlawan yang terpaksa menjadi setengah iblis. Ia berusaha menyelamatkan manusia sambil menahan sisi iblis dalam dirinya. Namun dunia yang kejam membuatnya semakin brutal dan emosional. Akira adalah simbol tragis anti-hero yang tenggelam dalam kekacauan. Yu Otosaka. Charlotte Yu terlihat seperti siswa biasa, tapi kekuatannya mencuri kemampuan orang lain membuatnya perlahan berubah jadi egois dan manipulatif. Setelah tragedi menimpa adiknya, Yu semakin brutal dan rela menghancurkan siapapun demi melindungi orang yang tersisa. Transformasinya menjadikannya anti-hero yang rapuh tapi berbahaya. Shinya Kogami. Psikopas Kogami adalah mantan inspektur yang berubah menjadi anjing pemburu sistem. Ia mengejar keadilan, tapi tindakannya melanggar aturan dan penuh kekerasan. Kogami percaya bahwa dunia tidak bisa diperbaiki tanpa mengotori tangan sendiri. Itulah yang membuatnya anti-hero sejati. Hei, Darker Than Black, disebut The Black Reaper. Hei adalah pembunuh berdarah dingin dengan kemampuan listrik. Ia bekerja untuk organisasi misterius, tapi diam-diam memiliki sisi manusia yang lembut. Hei adalah anti-hero yang hidup di tengah konspirasi, bergerak tanpa moralitas mutlak. Guts. Berserker Guts hidup dalam dunia brutal dan penuh pengkhianatan. Motivasi utamanya adalah balas dendam dan ia tidak ragu membantai pasukan iblis maupun manusia. Kekejaman nasib membuat Guts menjadi anti-hero paling tragis tapi juga paling tangguh.
Hyakimaru Dororo. Untuk mengambil kembali bagian tubuhnya yang dicuri iblis, Hyakimaru membunuh tanpa ampun. Perjalanannya benar-benar gelap, ia harus memilih antara kemanusiaan atau kehancuran. Ia adalah antihero yang berjuang di antara batas manusia dan monster. Shiro Deadman Wonderland. Shiro terlihat polos, tapi ia sebenarnya merupakan keberadaan yang sangat berbahaya. Masa lalunya menjadikannya senjata hidup yang bisa menghancurkan apapun. Keinginannya untuk melindungi Ganta dengan cara ekstrim membuatnya anti-hero yang kompleks sekaligus tragis. Akame nggak kill. Akame adalah pembunuh elit yang dibesarkan sebagai senjata. Ia membunuh tanpa ragu demi tujuan kelompok Night Raid. Meski tindakannya kejam, niatnya selalu untuk menggulingkan sistem tirani. Akame adalah anti-hero dengan hati yang keras tapi tujuan yang jelas. Mugen, samurai camplu. Mugen tidak peduli tentang moral atau kehormatan samurai. Ia kasar, liar, egois, dan sering bertindak hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi di balik sifat berbahaya itu, Mugen tetap membantu dua temannya dalam perjalanan. Anti-hero yang bebas seperti angin. Spiegel, Cowboy Bebop Spike adalah pemburu hadiah yang terlihat santai, tapi hidupnya dipenuhi kekerasan dan masa lalu yang kelam. Ia menyelesaikan masalah dengan peluru, bukan kata-kata. Spike bukanlah pahlawan, hanya pria yang mencoba bertahan hidup dari dosa-dosanya sendiri. Yato Noragami. Yato adalah dewa miskin yang ingin menjadi terkenal. Tapi sebelum itu, ia adalah dewa pembunuh yang menakutkan. Sisi gelap Yato selalu mengikutinya, muncul ketika ia terpojok. Perjuangan antara masa lalu kejam dan keinginan menjadi lebih baik membuatnya anti-hero yang sangat menarik. Kaneki Ken Tokyo Ghoul. Kaneki awalnya manusia biasa, tapi setelah menjadi ghoul, ia berubah menjadi sosok yang keras dan kejam. Ia terpaksa membunuh untuk bertahan hidup. Kaneki adalah anti-hero yang terus berjuang di antara dua dunia, sambil mencoba tetap waras. Accelerator dari A Certain Scientific Railgun Index. Accelerator adalah esper terkuat yang pernah membunuh demi eksperimen. Namun setelah bertemu Last Order, ia mulai berubah sedikit demi sedikit. Accelerator tetap brutal, tapi sekarang ia bertarung untuk melindungi orang yang penting baginya. Kiritsugu Emiya Fate Zero. Kiritsugu adalah pemburu magus yang selalu memilih jalan paling cepat, meski itu berarti mengorbankan banyak orang. Bagi Kiritsugu, kemenangan harus dicapai dengan cara paling efisien dan itu menjadikannya anti-hero yang dingin namun tragis. Yagami Kazuma Kaze no Stigma. Kazuma adalah penyihir angin yang kehilangan keluarga dan dibuang. Setelah kembali dengan kekuatan besar, ia berubah menjadi karakter yang sinis dan tidak ragu membunuh musuhnya. Kazuma bertarung tanpa belas kasihan, tapi tetap punya prinsip sendiri. Revi, Black Lagoon. Revi adalah wanita bersenjata yang hidup di dunia kriminal. Ia kasar, brutal, dan menyelesaikan semuanya dengan peluru. Meski bukan penjahat murni, Revi bukan pahlawan. Ia hanya mencoba bertahan di dunia tanpa aturan. Hotaru Oreki Hyuka. Tidak terlihat seperti anti-hero klasik, tapi Oreki punya sifat egois dan manipulatif saat memecahkan misteri. Ia hanya bertindak kalau itu menguntungkannya. Dinginnya sikap Oreki membuatnya anti-hero unik tanpa kekerasan. Tanya Degurechav Yujo Senki. Tanya adalah reinkarnasi seorang pegawai kantoran yang penuh dendam kepada Tuhan. Dalam tubuh gadis kecil, ia menjadi prajurit yang kejam dan cerdas. Ia menghancurkan musuh demi ambisi pribadi dan balas dendam terhadap dunia. Akutagawa Ryunosuke Bungo Stray Dogs. Akutagawa adalah pengguna kekuatan Rashomon yang brutal. Ia membunuh tanpa ragu demi organisasi Port Mafia. Meski kejam, Akutagawa selalu mencari pengakuan dan tujuan hidup. Sifat gelap dan ambisinya membuatnya anti-hero yang kuat. Ash Lynx, Banana Fish. Ash adalah gangster muda dengan masa lalu kelam. Ia cerdas, mematikan, dan tidak ragu menggunakan kekerasan. Tapi di balik itu semua, Ash hanya ingin hidup bebas dari dunia kriminal yang menjeratnya sejak kecil. Subaru Natsuki ReZero. Subaru bukan anti-hero yang mengandalkan kekuatan fisik, tapi tekanan, kematian berulang, dan trauma membuatnya berubah. Kadang Subaru mengambil keputusan egois dan gelap demi menyelamatkan orang yang ia cintai, meski harus mengorbankan dirinya berkali-kali.